Perkenalkan, nama saya Jenny Lestari Sembiring dengan nomor pokok mahasiswa 20050302000. Saya berasal dari kelas 2A24 dengan mata kuliah Pendidikan IPA kelas tinggi. Di sini saya akan membahas lebih lanjut tentang sistem peredaran darah pada manusia. Secara sederhana, sistem peredaran darah atau juga sering disebut sebagai sistem sirkulasi adalah suatu sistem yang mengangkut dan mendistribusikan berbagai zat dalam tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem peredaran kardiovaskuler, di mana kata kardio itu adalah jantung dan vaskuler yang merupakan darah. Dan yang satu lagi adalah sistem peredaran darah limfatik. Fungsi sistem peredaran darah manusia merupakan sistem yang mengalirkan gas yaitu oksigen dan karbon dioksida, mengalirkan nutrisi dari seluruh tubuh ke pencernaan menuju sel-sel tubuh, kemudian mengambil zat sisa metabolisme ke sistem ekskresi. Terdapat dua sistem sirkulasi, yaitu sistem sirkulasi terbuka dan sistem sirkulasi tertutup. Hal ini berdasarkan bagaimana pembuluh darah terbentuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem sirkulasi tertutup dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu sistem peredaran darah tunggal dan sistem peredaran darah ganda. Ingat ya, bahwa sistem peredaran tunggal dan ganda adalah bagian dari sistem sirkulasi tertutup. Terus, bagaimana membedakan kedua bagian tersebut? Yang pertama, sistem peredaran darah tunggal merupakan peredaran darah tunggal karena darah pada sistem ini akan sekali berputar dalam tubuh dan kembali ke jantung. Selain manusia, contoh hewan yang mempunyai sirkulasi tunggal adalah ikan. Yang kedua, sistem peredaran darah ganda. Disebut sebagai sistem peredaran darah ganda karena darah dalam sistem ini akan keluar dari paru-paru untuk mengalami pertukaran zat, lalu kembali ke jantung, kemudian baru dialirkan ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk sirkulasi ganda dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang memiliki 3 ruang. Contohnya amfibi dan reptil, dan jantung 4 ruang, contohnya mamalia dan aves atau burung. Selanjutnya kita masuk ke sistem peredaran darah, selanjutnya ke bagian fungsi darah. Seperti yang kita ketahui sendiri, fungsi utama dari sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengangkut dan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, selain oksigen, darah juga mengangkut dan membawa sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang berikutnya, mengangkut sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh. Yang selanjutnya, mengedarkan hormon atau mengatur fungsi dan kinerja tubuh. Yang selanjutnya, mengatur keseimbangan pH dan suhu tubuh. Yang terakhir, melawan penyakit atau gangguan dari kemampuan menghasilkan antibodi. Itulah yang kita sebut dengan fungsi darah. Selanjutnya, penyusunan jaringan darah. Di sini ada beberapa jaringan penyusun darah. Yang pertama itu plasma darah. Fungsi utama dari plasma darah adalah untuk mengatur tekanan osmotik atau tekanan yang diperlukan untuk mengatur kesetimbangan larutan. Selain itu, plasma darah juga berfungsi untuk mendistribusikan sari-sari makanan serta sisa-sisa metabolisme serta pengedaran hormon. Selanjutnya kita memasuki sel-sel darah. Sel-sel darah ini juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sel darah merah, sel darah putih atau leukosit, dan trombosit. Eritrosit atau sering kita sebut sebagai sel darah merah merupakan sel yang tampak atau berbentuk seperti donat dengan cekungan di tengah yang berwarna merah dan tidak memiliki inti sel.
Penyebab sel darah merah berwarna merah adalah karena mengandung hemoglobin, di mana hemoglobin adalah suatu protein yang bertugas membawa oksigen yang terbagi menjadi 4 protein, yaitu 2 alfa globin dan 2 metaglobin, di mana masing-masing dari protein globin tersebut adalah molekul namanya heme. Dalam heme ini terdapat atom besi atau sering disebut dengan Fe yang berfungsi mengikut oksigen. Selanjutnya kita memasuki leukosit atau sering kita sebut juga sebagai sel darah putih. Leukosit atau sel darah putih memiliki 5 macam dan secara umum dibagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe granulosit dan agranulosit, di mana granulosit adalah leukosit atau sel darah putih yang memiliki granula dalam plasmanya, dan yang termasuk dalam granulosit yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Yang terakhir kita memasuki ke trombosit. Trombosit atau disebut juga sebagai keping darah merupakan komponen darah yang termasuk kecil dibandingkan komponen sel-sel darah lainnya, karena terdiri dari gumpalan atau kepingan yang tidak memiliki inti sel. Fungsi utama dari trombosit itu sendiri adalah membawa faktor pembekuan darah atau sistem sirkulasi pembekuan darah adalah tugas dari trombosit itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke golongan darah. Di sini ada beberapa dari golongan darah itu sendiri. Yang pertama, golongan darah A, yang kedua golongan darah B, yang ketiga golongan darah AB, yang selanjutnya golongan darah O. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, pembagian golongan darah juga mempengaruhi proses penyaluran darah ke sistem peredaran darah seseorang, disebut sebagai proses donor darah. Berikut ini adalah daftar golongan darah resipien atau penerima dan pendonor yang cocok. Bisa kita bahas di materi selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam organ-organ dalam sistem peredaran darah. Di sini ada beberapa organ dalam sistem peredaran darah. Yang pertama itu jantung. Jantung memiliki 4 katup, di mana terbagi sebagai jantung sebelah kiri, ada atrium kanan atau bawah, dan ventrikal atau bilik kanan atas, dan begitu juga di sebelah kiri, di mana fungsi dari serambi adalah menerima darah dari seluruh tubuh dan berfungsi dari bilik adalah memompa darah ke seluruh jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan dibungkus oleh membran perikardium. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembuluh darah. Fungsi dari pembuluh darah secara keseluruhan adalah sebagai mengalirkan darah keluar dari jantung hingga kembali ke jantung, dan dibagi menjadi 3 pembuluh utama, yaitu pembuluh darah arteri yang terdiri dari aorta, arteri pulmonalis, arteri koroner. Selanjutnya pembuluh darah vena. Di sana ada terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu vena cava, vena pulmonalis, dan vena porta. Selanjutnya pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh yang berperan dalam pertukaran zat dalam darah. Ciri-ciri dari kapiler itu sendiri adalah 1. Berbentuk halus, 2. Memiliki dinding sel yang sangat tipis, 3. Memiliki diameter 0,00 mm. Yang keempat, pada orang dewasa memiliki area yang sangat luas mencapai sekitar 7.000 meter pangkat kubik. Selanjutnya kita akan memasuki mekanisme siklus peredaran darah besar dan kecil.
Berdasarkan pembahasan dan penjelasan sebelumnya, kita manusia termasuk makhluk hidup yang memiliki sistem peredaran darah yang tertutup dan ganda, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Untuk mempermudah memahaminya, kita bisa memperhatikan gambar yang telah ada tersebut, di mana daerah berwarna biru adalah sebelah kanan dan daerah berwarna merah adalah sebelah kiri. Siklus peredaran darah bisa kita lihat sebagai berikut. Dimulai dari bilik kiri, masuk ke aorta, selanjutnya ke seluruh tubuh kecuali paru-paru, selanjutnya vena cava, dan terakhir itu masuk ke serambi kanan. Untuk materi selanjutnya kita masuk ke gangguan atau penyakit pada darah. Berikut ada gangguan-gangguan yang disebabkan oleh penyakit pada darah. Yang pertama itu anemia atau kekurangan darah, yang kedua leukemia atau kanker darah, yang ketiga hemofilia, yang keempat thalassemia. Baik, sekianlah hasil pemaparan materi pada hari ini. Sekian dan terima kasih.